mulai perjalanan pertama kita ke Surabaya. Di sini rombongan udah mulai berangkat dari subuh. Tadi udah sempat sarapan dulu di soto segar Mbok Giam. Dan driver kece kita sudah ready. Ada di belakang rombongan berat-berat. Dan perjalanan kita masih cukup lama, nanti masih ada kurang lebih 4 jam lagi. So, sampai ketemu di next stop. Bye-bye. Lagi di Surabaya. Ya. Sekarang ini Alin, Elo, Mami. Oke guys, hari ini kita lagi di Surabaya, sudah sampai dan kita makan siang dulu di warung sambal atau depot sambal Burudi. Nah, di depot sambal Burudi kita mau nyobain. Sebetulnya kita ingin nyoba banyak menu sih di sini, tapi sayang because of lack of service atau service nggak begitu bagus ya di sini. Jadi kita mau pesan apa, keluarnya apa, plus lama banget, plus ya menunya jadi nggak ada yang mau kita pesan. Mutiar. Tapi nggak apa-apa, tetap kita mau cobain karena tempat makan ini legendaris ya, udah ada lama kayaknya. Dan kayak harusnya tuh dicobain tuh ini sambal Burudi yang terkenalnya sebetulnya ini, yang dicampur sama makanan-makanan utama mereka kayak nasi campur, kemudian ada pecel juga. Yang kita dapat menunya ini, sebetulnya kita mau coba yang lain tapi lagi nggak ada. Nah, kita dapat tamu nih, ada Alin tadi, ada Elo. Halo, say hi dong. Kita lagi liburan semua di Surabaya dan mereka udah makannya habis, tapi kita juga sekarang mau cobain review ya. Nasi campur komplit, walaupun ternyata nggak komplit. Ada udang keringnya, ada serundeng, dikasih timun 1 biji doang. Plus ada lagi Ini ada kerupuk, pakai kacang, rempeynya, ini ada saus, veggie, saus kacang, habis itu ada serundeng, serundeng sama sambal tempe. tempe. Tadi makannya enak nggak? Enak? Habis? Oh belum habis. Alin habis nggak? Habis. Kita mau cobain ya, temenin Onti ya. Kita mau cobain nasi campurnya. Please subscribe. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe channel kita. Lagi. Kita masukin ya sambalnya. Click the bell and like. Ya, dimasukin dulu sambalnya. Sambalnya. Ayo, Dimasukin serundeng. kita mau lihat. Dimasukin udang kering dan anak-anaknya menghilang Dan kita lagi kembali dan lagi. kembali lagi. Memang jagoannya sambalnya ini. Excuse me. Sebetulnya sambalnya pakai nasi aja sebetulnya udah enak. Cuma karena ini juga termasuk favoritnya di sini, ada udangnya juga. Udangnya kecil-kecil, crispy, jadi kayak kerupuk gitu. Teksturnya agak banyak. Sebetulnya enak lagi kalau misalnya dicampur yang lembut-lembut. Tapi ya karena nggak ada ya tadi empalnya lumayan. Penggantinya cuma udang aja. Untuk nasi campur Burudi empal udang komplit harusnya, karena nggak ada empal. Secara keseluruhan 1 piring aja. Ini kalorinya sekitar 400 sampai 500 kalori. Tapi lebih enak lagi kalau ditambahin daging atau empalnya. Walaupun tambahannya jadi sekitar 600, tapi memang porsi itu cukup untuk sekali makan siang. Jadi
satu lagi pecel. Pecel ini tadi sebetulnya sama aja, cuma tambahannya serundeng sama sambal tempe. Kita campur ya teman-teman. Ada yang mau cobain nggak? Ada yang mau cobain nggak ini? Pedes ya, kayaknya pedes ya. Ternyata nggak pedes. Nggak, sebetulnya bumbu kacangnya enak kok ini. Lembut, terus gurih. Rasanya tuh memenuhi mulut. Plus ditambah serundeng sama sambal tempenya. Kayak rasa di mulutnya ada kacang, gurihnya masuk, manisnya dari serundeng masuk, pedasnya dari sambal tempe masuk. Sebetulnya aku baru pertama kali sih makan pecel campur serundeng, campur sambal tempe ini. Tapi overall bagus. Untuk nilai kalori sebetulnya gini, satu piring nasi sama satu piring ini sama. Kenapa? Karena bumbu kacangnya itu memang tinggi banget. 3 sendok makan bumbu kacang itu sekitar 600-an kalori bumbu kacangnya aja. Tapi di sini karena sayuran sedikit kalorinya, jadi sebetulnya lemaknya lebih banyak di bumbu kacangnya aja. Kalau option terbaik makan pecelnya digabung rame-rame, jadi kalorinya nggak seberapa. Oke, untuk nilainya secara rasa sambelnya doang nih ya. Sambelnya doang kalau menurutku 8. Tapi dari menunya, kedua menu ini ya Nela nilainya berapa makanannya? Oh belum nilai. Kalau Alin nilainya berapa? Berapa nilainya? 1 sampai 10 nilainya? 7. Kalau saya nilainya, kalau nasinya 5 kali ya. Ini sih bisa bikin di rumah gitu. Kalau pecel tempe dengan serundeng ini lumayan. Ini sekitar 6. Benar ya. Nah, dari yang sangat disayangkan dari restoran ini adalah sistem manajemennya yang kurang baik. Pelayannya kurang bisa mengakomodir kita yang mau pesan. Tadi nggak ada dan nggak diinfokan lagi. Terus untuk platingnya itu sangat berantakan. Tapi sebenarnya overall sih nggak apa-apa. Cuma maksudnya kalau rasanya sih kalau mendukung itu jadi nggak masalah. Tapi ini masalahnya udah rasanya nggak enak makanannya. Terus sama sambalnya ya overall semuanya saya kasih 6,5. Kalau kamu bakal datang lagi ke Surabaya untuk kesini kayaknya enggak, saya secara pribadi. So mungkin kalau belum pernah bisa kesini, tapi kalau untuk kedua kali mungkin bisa dipikir-pikir kita cari nasi yang lainnya. Tapi yang mesti beli sambal gurudinya enak. Oke, kita ketemu lagi di tempat-tempat lainnya di Surabaya. Bye-bye. Halo, di perhentian kita yang selanjutnya kita ada di Depot Sambal Gurudi. Gurudi memang udah terkenal dari zaman dulu ya, soal sambal yang enak. Dan juga sekalian nih belanja-belanja oleh-oleh khas Surabaya. Ketemu lagi di next stop kita. Hari ini kita mau cobain dessert ice cream dari Zangrandi Ice Cream 1930. Jadi udah lama banget dan pasti terkenal banget ya. Kita ada guest star hari ini. Ada Nona cantik, Dona. Kita mau review es krim yang terkenal di sini, specialty mereka.
karena udah lama pasti enak ya karena bertahan sampai sekarang. Boleh diceritain nih Dona apa aja ya yang ada di sini sekarang? Yang ini kita ada Mocha Perfecto ya. Mocha Perfecto ya. Mike. Terus yang ini apa nih? Itu ada Tutti Frutti. Kayaknya sini paling best seller. Paling kali best ya. seller di sini. Terus yang ini ada Sama Tutti Frutti juga, cuma rasa Beda coklat. rasa. Nah ini kita mau cobain yang dicampur atau di mix sama buah. Namanya avocado something. nona. Oke, kita mau cobain dari Dona dulu. Bareng aja coba. Oh bareng aja, oke. Mana mau dicoba dulu? Mocha Perfecto dulu kali ya. Kelihatannya yummy banget. Berapa Don nilainya Don? Dari skala 1 sampai 10. 8 kali ya kalau 8 ya. Kalau untuk cewek-cewek kayak ini perfect banget. Pertama karena rasanya nggak terlalu manis. Yang kedua ya tadi karena nggak creamy jadi nggak gampang enak. Jadi satu orang bisa habis segini. Sama yang ketiga kalau aku personally udah jarang ya kita nemuin es krim yang sama kayak gini loh. sama cake juga. Jadi enak banget. Top. Enak banget ya. Enak banget. Kalau dari Dona 8, dari aku juga 8. Secara nilai kalori, es krim yang nggak terlalu creamy gini mungkin nilainya masih 150, jadi dessert yang masih bisa dikonsumsi harian juga buat anak-anak kayaknya cocok deh. Kecuali dia lagi batuk ya, jangan dianjurkan. Tapi intinya untuk konsumsi dessert yang harian ini cukup. Yang kedua apa nih Don? Sini Tutti Frutti. Tutti Frutti coklat. Kenapa ya namanya Tutti Frutti? Ini kan ada buah-buah, pecahan buah-buahnya gitu ya. Kita coba aja kali ya. Tapi lucu ya, ada lapisan apa sih? Nah itu dia apa namanya? Kayak creamer ya. Terus ada merah-merahnya. Apa ya? Ya kita perlu cari tahu buahnya ini apa. Apa ya? Bukan buah segar kayaknya, apa buah segar? Bukan kayak Cherry. bukan. Oh iya bener, cherry potong, cherry merah potong itu. Nah ya? Yang segar gitu? Dari skor kasih nilai berapa Don? 7 lah ya. 7. Masih enak. Kalau saya secara nggak suka yang terlalu manis 6 kayaknya. Oke. Ini kita move ke es krim selanjutnya yang masih sama serinya. Ini Tutti Frutti juga. Tutti Frutti juga tapi yang vanilla. Mungkin ekspektasinya hampir sama kayak yang coklat kali ya. Kita coba. Satu ya. Rasanya agak-agak sorry mesti ada nggak tahu ya gimana. Mungkin tidak pada umumnya ya, perfect saying itu. Es krim yang tidak pada umumnya rasanya berbeda sedikit. Vanilanya kayak beda Vanilla. dari vanilla yang lain. Dalam masuk dulu. Vanillanya tuh kayak permen White Rabbit tuh nggak? Nggak, belum pernah nyoba. Permen White Rabbit yang zaman SD sama persis. Dan manis banget. Manisnya banget Iya. ini. Jadi dari yang coklat tadi sama yang ini lebih manis ini lagi. Jauh banget manis. Oke, berapa nilainya Don? 5 ya. Maaf. Ya, karena bukan penyuka manis ya, jadi sama mungkin rasa vanilanya kita baru. Beda sama es krim vanilla yang lain. Kalau secara tekstur hampir semua es krimnya sama, cuma secara taste mereka bisa, maksudnya punya varian yang jauh banget gitu rasanya pada Dibanding yang lain. Kalau aku nih nilainya sama sih ya 6 lah ya, karena saya penyuka susu White Rabbitnya itu. Oke. Yang pro enak. Oke. Sekarang kita move ke yang di mix sama buah plus ada iya apa nih namanya? Coklat.
bawahnya juga ada coklat lagi tuh. Es krimnya ada 2 lapis, ya nggak sih? Jadi sebelah alpukat, sebelah coklat. Oke. Ada alpukat benerannya lagi. Godona. Langsung kit loh. Aku yang tengah aja deh biar dapat dua-duanya ya. Dua-duanya Aku harapannya sih rasanya jadi cendol, tapi nggak mungkin. Soalnya kan warnanya mirip. Ini alpukat. Sungguh jauh dari Jauh itu banget. sendiri. Muncul pertanyaan. Iya. Ini alpukat. Coba kita es krimnya. Aku es krimnya dulu deh. Ini beneran nggak sih? Sungguh ini bukan alpukat sih, tidak berasa alpukatnya sama sekali. Gestar mau nyoba memastikan apakah mulut kita benar? Iya ada lecinya bener. Aku tadi bingungnya rasa apa gitu. Leci, ada lecinya. Mungkin alpukatnya cuma buat jadi buah tambahannya kali ya. Soalnya judulnya avocado nano tadi. Tapi nggak apa-apa. Mungkin udah dikasih avocado nano-nano. Iya benar-benar. Rasanya beragam. Tapi ini nggak terlalu manis loh. Ya, enak-enak seger gitu. Bisa sih satu orang ngabisin satu ini karena memang nggak begitu manis. Terus ada buah segarnya juga. Lecinya tuh kayak tendangan terakhir gitu kan? Iya. Emang ada lecinya ya? Oh iya benar. Gunung es krim Avocado kano. Oh emang hijau ini leci rasanya. Memang bukan avocado. Berarti harapan kita salah. Avokadonya berarti Memang kita nggak baca. Ya memang kita nggak baca menunya berarti. baca dulu. Nah, untuk secara nilai, aku pilih ini nilainya 7, kalau Dona? Aku 6 kayaknya. 6. Oke, dari secara kalori untuk semua es krim ini antara 1 sampai 200 kalori. Kalau misalnya mau cobain dessert buat anak itu cocok banget. Kalau misalnya kita mau cobain buat orang dewasa mungkin bisa 1 porsi berdua aja ya, biar nggak terlalu banyak kalori yang masuk untuk per hari. Oke, kita ketemu lagi di next stop di Surabaya. Bye bye. Halo semua, kita sampai di Madura. Setelah dari Surabaya, kita nyoba jembatan Suramadu dan sampai kita di Madura dengan menu andalan mereka, bebek sinjai. Kita lihat di sini ada bebek, kemudian ada sambal sama nasi, kemudian dikasih timun, dan tempat ini buka dan tutupnya terakhir jam 5 sore. Dan nanti bisa dilihat ya ramai banget, crowded, terus semoga makanannya worth it dengan tempat desek-desekan, ngantri lama, plus suasana makan kayak gini. Oke, kita coba. Di sini ada bebek bagian paha ditambah dengan serundeng bumbunya. Terus ada sambal mangga, sambal bawang mangga ditambah dengan timun 1 biji dengan 1 porsi nasi yang cukup banyak. Oke, kita mau coba. Kita kasih nasinya, serundengnya dulu. Nasi dengan serundengnya ya. Nah, jadi memang si bumbu-bumbu ini, bumbu dari bebeknya, terus digoreng bersama dengan bebeknya gitu. Jadi rasanya dalam, rich, rempah gitu, plus oily ya karena minyak banget gitu. Kita coba daging bebeknya. Oke, bagian luarnya memang keras, tapi kita lihat dalamnya
kalau misalnya dikasih nasi yang agak banyak, makanan jadi makin lebih sebut. Jadi ini worth come ya, harus datang kalau ke Madura, Bebek Sinjai. Dan for your information, kita tuh ngantri atau macet itu sejam dari jembatan Suramadonya sampai sini, cuma gara-gara si bebek ini. Enak. Cara nilai kalori, bebeknya aja itu udah 500 kalori. Terus nasi yang segini, kurang lebih satu piring ini 700-an kalori. Kalau kamu niat makan ini, aku sih prefer sharing. Tapi kalau enak begini ya nggak mau di-sharing juga sih ya. Jangan masuk Ya tapi it's up to you, ini holiday, enjoy your holiday, makan yang banyak. Nanti habis pulang holiday kita bisa gym dan cutting kalori lagi. Tapi secara nilai, dari tadi gue makan siang gitu ke berbagai tempat di Surabaya, Sinjai dapat nilai 9. Okay, it's really good, enak, delicious, walaupun tempatnya nggak begitu memadai ya, sementara katanya. Tapi secara makanan, purely makanan ini enak banget. So, I see you soon di Surabaya lagi.